Dari kita kecil sampai kita sekarang pasti sering dengar yang namanya ilmu politik. Entah dari acara di TV, YouTuber di vlognya, berita di koran, sampai gosip ibu-ibu di gerobak sayur. Nah, kalau lagi ngomongin ilmu politik, saya jadi kepikiran tentang yang namanya pemilu. Biasanya nih, menjelang diadakannya pemilu, lingkungan sekitar jadi ramai banget. Selain karena spanduk wajah sang calon yang dipasang sepanjang jalan dan kampanye-kampanye politik, masyarakat sekitar jadi lebih sering ngomongin siapa calon terbaik. Bapak-bapak yang tadinya kurang akrab jadi sering ngobrol buat ngomongin siapa calon terbaik. TV rumah yang tadinya jarang dihidupin karena kegeser sama YouTube, jadi lebih sering dihidupin buat nonton debat calon. Sekilas dari sisi ini, pemilu dampaknya positif bagi masyarakat. Tetapi kita juga harus lihat sisi lain. Pemilu ini bisa micu konflik sampai perpecahan. Contohnya aja, kalau ada dua kelompok yang berbeda dalam mendukung calon, maka dua kelompok tersebut bisa saling berseteru, dan dalam kasus yang ini nih, bisa sampai separah itu. Dari sini mungkin beberapa dari kita mikir, seberapa pentingnya sih memilih pemimpin politik yang baik? Kenapa kepemimpinan negara gak diserahin ke suatu partai politik atau ke asal-asalan orang, biar gak ribet-ribet? Nah, buat tahu jawabannya, pertama-tama kita harus tahu tentang apa itu ilmu politik. Menurut Plato, seorang filsuf dan pakar matematika Yunani, ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang siapa yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup kekuasaan yang dipegang. Sedangkan Aristoteles berpendapat, ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang asal dan tujuan terbentuknya negara. John Caspar Blansley turut berpendapat dalam bukunya The Theory of the State, yaitu ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. Ramlan Surbakti juga turut berpendapat bahwa ilmu politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dari keempat tokoh tadi, kita bisa simpulin bahwa ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan negara dalam rangka membuat keputusan tentang kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Jadi ilmu politik ada kaitannya dong dengan pemilu. Bener banget, ilmu politik berkaitan erat dengan kekuasaan. Nah, untuk tahu sejarah ditemukannya ilmu politik, kita perlu putar balik mesin waktu kita menuju ribuan tahun lalu. Zaman Yunani kuno. Pemikir kayak Plato, Socrates, dan Aristoteles jadi awal mula ditemukannya ilmu ini. Mereka berpikir antara mana yang baik dan mana yang buruk dan berusaha nyari tahu apakah kita bisa ngatur diri sendiri atau butuh sekumpulan orang bijak untuk ngatur seluruh warga. Mereka berteori kemudian nyari tahu jawabannya dengan ngumpulin data dari seluruh penjuru Yunani saat itu. Hingga kemudian muncul sistem-sistem politik yang pertama. Nah, apa aja sih sistem-sistem politik itu? Yang pertama, ada monarki, politeia, aristokrasi, tirani, oligarki, dan demokrasi.
yang istilahnya beda dari yang kita kenal sekarang. 500 tahun setelahnya, yaitu 300 Masehi, Eropa dikuasai oleh gereja. Santo Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik dan lambat laun masuk ke peraturan negara. Selama hampir 100 tahun, pemikiran-pemikiran Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance tahun 1400 Masehi, para pemikir hebat pun mulai bikin politik ke arah yang lebih ilmiah. Ada Machiavelli yang pernah nulis buku tentang cara mutakhir ngedapetin kekuasaan, yaitu dengan cara misahin ilmu politik dengan ajaran keagamaan. Buku tersebut berjudul Il Principe, buku yang banyak dipuja dan dikecam, tetapi pemikirannya tidak bisa diabaikan. Hingga dunia beralih ke zaman modern, lahir berbagai sudut pandang mengenai ilmu politik untuk terus nyari tahu hal-hal penentu jalannya politik. Oke, kalau kita lagi nyari obat, pastinya kita baca-baca fungsi obat tersebut buat ngobatin penyakit apa. Sama halnya kalau kita lagi melajarin ilmu baru, kayak ilmu politik. Kita perlu tahu fungsinya buat apa. Nah, jadi apa sih fungsi dari ilmu politik itu? Seperti pengertiannya, ilmu politik pastinya digunain untuk dasar membuat kebijakan negara demi kebaikan bersama. Kalau kita mau bikin seblak, kita pasti harus tahu cara-caranya biar seblak kita jadinya enak. Sama halnya kalau kita mau bikin sistem pemerintahan, kita harus tahu ilmunya supaya dapat mesejahterakan masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan awal, seberapa pentingnya sih memilih pemimpin politik yang baik? Kenapa kekuasaan negara nggak diserahin ke suatu partai politik atau ke asal-asalan orang biar nggak ribet-ribet? Nah, kita perlu lagi belajar tentang beberapa kasus berikut. Kasus pertama datang dari Letkol HA yang nyalahgunain kekuasaannya sebagai komandan KRI di beberapa kapal. Beliau mempergunakan jabatannya untuk mengatur penempatan pamen di TNI AL dan komandan KRI. Beliau memiliki jaringan untuk memproyeksikan perwira agar dapat menduduki posisi sebagai komandan KRI. Dalam perekrutan itu, ia memberikan syarat agar bagi yang telah duduk sebagai komandan KRI memberikan uang terima kasih dan dikumpulkan melalui komandan KRI yang paling junior senilai 1 juta rupiah dan 5 juta rupiah untuk pimpinan yang membantu memuluskan jabatan tersebut. Akibat kasus tersebut, beliau mendapatkan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Kalau kayak gini caranya, perwira yang berkompeten bisa kalah dari perwira yang punya duit. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Kasus korupsi. Kasus yang emang banyak banget terjadi di dunia politik, khususnya Indonesia. Sampai-sampai nih, kalau kita nyari di Google, bakal kayak gini hasilnya. Tapi tentunya kita nggak bakal bahas satu-satu karena bakal panjang banget. Jadi kita ambil salah satu yang terbaru, yaitu korupsi Bupati Banjarnegara. Dikutip dari Tempo.co, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Sarwono sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara. Dia disangka melakukan korupsi dalam proyek infrastruktur di kabupaten tersebut. Gak tanggung-tanggung, duit yang dikorupsi bisa buat nraktir sate ayam hampir 1 kota. Coba bayangkan betapa banyak rakyat yang dicuri uangnya oleh beliau. Tetapi tentu 2 kasus tadi hanya contoh kasus sekecil kuku dari sekian banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan. Dari sini kita bisa pahami bahwa
kekuasaan itu bisa disalahgunain meskipun kita udah hati-hati dalam milih orangnya. Dua orang tadi tentunya sudah dipilih melalui prosedural yang selektif. Tentunya bisa dibayangin gimana urusannya kalau kita milih pemimpin secara asal-asalan. Semua ilmu, termasuk ilmu politik, kita bisa ibaratkan seperti pisau. Kalau kita serahin ke tukang masak, bisa jadi opor ayam, kari ayam, soto ayam, atau sate ayam. Tetapi lain halnya kalau kita serahin ke tukang begal. Bisa jadi alat buat nyuri ayam. Nah, kita udah belajar pengertian, tujuan, sejarah, dan fungsi ilmu politik. Kita bisa simpulin bahwa ilmu politik adalah sesuatu yang netral, tetapi bisa jadi masalah kalau kita serahin ke pihak yang kurang tepat. Sedangkan kalau diserahin ke orang yang bijaksana dan orang yang tepat, maka dapat menciptakan kesejahteraan negara. Terima kasih.